Jonelle Matthews adalah seorang gadis berusia 12 tahun yang tinggal di Greeley, Colorado bersama orang tua angkatnya Jim dan Gloria Matthews dan kakak perempuannya Jennifer. Menurut kakak perempuan angkatnya, Jennifer mengaku jika Jonelle adalah anak yang mandiri. Dia dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang. Jim adalah seorang kepala sekolah dan Gloria adalah seorang ibu rumah tangga. Keempatnya biasanya mengunjungi gereja bersama di setiap minggunya. Ibu kandung Jonelle, Terry Vieira Martinez, baru berusia 13 tahun saat melahirkannya. Ia lahir dari keluarga keturunan Latin. Setelah sebulan mengurus Jonelle, Terry menyadari ia tak sanggup menanggung tanggung jawab tersebut karena usianya yang masih sangat muda dan akhirnya ia menyerahkan Jonelle untuk diadopsi. Pada tanggal 20 Desember 1984, Jonelle tampil dalam sebuah konser liburan sebagai anggota paduan suara sekolah menengahnya. Sayangnya, kedua orang tuanya tidak dapat menghadiri konser tersebut. Jim sedang menghadiri pertandingan basket Jennifer, dan Gloria sedang berada di luar kota untuk mengunjungi kerabatnya yang sedang sakit. Meskipun merasa sedih, Jonelle tetap tampil dan pertunjukan harus berjalan. Setelah itu, teman Jonelle, Deanne Rose, dan ayahnya mengantar Jonelle pulang. Jonelle tiba di rumah sekitar pukul 20:15 menit. Pada pukul 20:30 menit, dia menjawab panggilan telepon dan menuliskan pesan untuk ayahnya. Pada pukul 21:30 menit, ayah Jonelle pulang ke rumah dan tidak menemukan Jonelle. Dia melihat sepatu dan syal Jonelle di dekat pintu depan. Meskipun tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa, saat itu adalah musim dingin dan Jim tahu bahwa Jonelle tidak akan keluar tanpa kedua benda itu. Merasa ada yang aneh, Jim segera menghubungi polisi. Tak lama, mereka tiba di rumah keluarga Matthews sekitar pukul 10:15 malam. Mereka melihat ada jejak kaki di salju di dekat rumah Matthews yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang telah mengawasi rumah tersebut. Ronald Reagan, yang merupakan Presiden Amerika Serikat pada saat itu, menyebut Jonelle dalam sebuah pidato pada tanggal 7 Maret 1985. Dia memohon kepada media untuk menciptakan kesadaran bagi penduduk akan kasus Jonelle dan memohon kepada para jurnalis untuk mencetak foto-foto anak-anak yang hilang dan menyebarkannya. Para penyelidik berteori bahwa Jonelle pergi untuk melarikan diri, tapi Jim tidak pernah percaya dugaan itu. Karena sepatu Jonelle masih ada di rumah dan ada salju tebal di tanah pada saat dia menghilang. Para penyelidik tetap berpegang teguh pada teori ini sampai mereka menggeledah loker sekolahnya untuk mencari petunjuk yang mungkin dia berencana untuk melarikan diri. Ketika mereka tidak menemukan apa-apa, mereka akhirnya menganggap kasus ini sebagai penculikan serius. Mereka memulai penyelidikan dari ibu kandungnya, Terry. Mereka melacak Terry untuk berminggu-minggu. Setelah bertemu, dia terkejut dan tidak tahu jika putri kandungnya telah hilang. Selanjutnya, para penyidik menginterogasi semua teman, guru, dan tetangga Jonelle, tetapi sekali lagi mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat membantu. Karena tak kunjung membuahkan hasil, FBI pun turut terlibat dalam kasus ini. Hadiah sebesar $20.000 diumumkan untuk setiap informasi tentang keberadaan Jonelle atau identitas penculiknya. Polisi menerima ratusan petunjuk, tapi sayangnya tak satu pun dari petunjuk itu yang dapat membantu memecahkan kasus ini, dan tak lama kasus ini pun menjadi dingin.
10 tahun setelah hilangnya Jonelle, orang tua Jonelle menyatakan bahwa putri angkatnya itu telah meninggal secara hukum. Tak lama kemudian, Terry mengirim surat kepada orang tua angkatnya menanyakan apakah dia bisa bertemu dengan Jonelle. Jim dan Gloria memberitahu Terry apa yang telah terjadi, dan seiring waktu, kedua keluarga menjadi teman dan berkabung untuk Jonelle bersama-sama. Pada tanggal 23 Juli tahun 2019, 35 tahun setelah Jonelle diculik, ekskavator sedang melakukan pemasangan pipa baru di lokasi minyak dan gas terpencil di Weld County. Mereka dikejutkan dengan penemuan sisa-sisa tulang belulang manusia. Tak menunggu lama, mereka langsung menghubungi pihak berwenang setempat. Para penyelidik mengkonfirmasi identitasnya melalui DNA. Otopsi menunjukkan jika identitas dari jasad itu adalah Jonelle. Mereka juga menyebutkan jika telah menemukan DNA pelaku dan penyebab kematiannya adalah tembakan tepat di kepala. Pada tanggal 13 September 2019, mantan gubernur dari kandidat Idaho, Steve Pankey, dicurigai oleh Departemen Kepolisian Greeley sebagai pelaku dalam kasus Jonelle. Menurut surat dakwaan, para penyelidik mengklaim Steve menculik Jonelle dari rumahnya antara pukul 8.30 dan 9.30 malam. Saat penculikan itu, dia menembak kepalanya dan menguburnya. Meskipun hubungan antara Jonelle dan Steve belum dinyatakan secara detail, dakwaan tersebut memiliki bukti DNA yang kuat. Steve Pankey hanya tinggal 2 mil jauhnya dari keluarga Matthews pada saat pembunuhan Jonelle. Dia kuliah di jurusan peradilan pidana dan mencalonkan diri sebagai gubernur 2 kali, sekali pada tahun 2014 dan sekali lagi pada tahun 2018. Dia juga pernah menjadi pendeta muda di gereja yang sering dihadiri oleh keluarga Matthews. Steve berusaha untuk berbicara dengan para penyelidik beberapa kali selama bertahun-tahun mengenai kasus Jonelle. Dia secara konsisten memasukkan dirinya sendiri ke dalam penyelidikan, mengklaim bahwa dia memiliki informasi tentang penculikan itu, namun pernyataannya selalu tidak konsisten dan bertentangan. Pada satu titik, Steve menuntut kekebalan hukum sebagai imbalan atas informasi tentang kasus ini. Riwayat komputer Steve menunjukkan bahwa dia melakukan beberapa pencarian tentang Jonelle Matthews selama bertahun-tahun dan berusaha untuk menghapus informasi itu pada tahun 2019 ketika dia tahu bahwa para penyelidik telah memusatkan perhatian padanya sebagai tersangka utama mereka. Surat dakwaan juga menyatakan bahwa Steve telah memberikan mereka alibi palsu. Dia mengaku saat kejadian dia sedang berada bersama keluarga. Meskipun dia akhirnya pergi berlibur bersama keluarga, hal itu terjadi secara tiba-tiba dan baru diketahui setelah Jonelle menghilang. Istri Steve menyatakan Steve bertingkah aneh selama perjalanan dan terus-menerus menghabiskan waktunya untuk berbicara tentang hilangnya Jonelle. Ketika seorang rekan pendeta mengatakan bahwa Jonelle akan kembali ke rumah dengan selamat, Steve diduga menjawab, "Pendeta palsu." 13 Oktober tahun 2020, Steve Pankey didakwa atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan pembunuhan anak-anak dalam kasus Jonelle Matthews. Dia saat ini sedang menunggu ekstradisi ke Colorado untuk menghadapi dakwaan tersebut. Pada tanggal 4 November tahun 2021, Steve Pankey dinyatakan bersalah atas satu tuduhan laporan palsu kepada pihak berwenang. Tidak ada putusan atas tuduhan penculikan anak dan pembunuhan. Tetapi, persidangan dibatalkan. Di tanggal 21 Oktober tahun 2022, setelah persidangan, Steve Pankey dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana, tingkat 2, penculikan, dan pelaporan palsu. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup
tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat pada usia 71 tahun. Tidak ada yang tahu apa motif dari pembunuhan ini. Kemungkinan terbesar adalah karena isu rasisme yang masih kental pada saat itu. Keluarga angkat dan orang tua kandung Jonel bisa bernafas lega karena pelaku dari pembunuhan anak kesayangan mereka telah menerima hukuman yang setimpal.